Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Mas kalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan di huruf-huruf Al-Quran, namanya hijaiyah. Hijaiyah itu disebut dengan hijaiyah karena dia punya urutan kelompok. Ya, itu disebut hijaiyah. Punya satu kriteria tersendiri. Ada yang punya titik dan ada yang tidak punya titik. Itu kalau di dalam filosofi atau di dalam ilmu tasawuf, itu masing-masing huruf nanti diterjemahkan dalam konsep perilaku. Sebagaimana juga beberapa filsafat dalam ilmu nahu atau ilmu shorof itu juga mewakili perilaku-perilaku manusia. Karena Al-Quran itu tidak menceritakan kecuali mengenalkan kita terkait dengan makhluk dan juga perilaku-perilakunya. Nah, ini kalau kita kenal, ada huruf yang tidak ada titiknya. Ya, ada titiknya. Ta itu ada titiknya, kemudian sa ada titiknya, jim ada titiknya. Begitu ha itu masuk muhmalah. Ya, kha itu masuk mu'jamah karena ada dot itu jadi mu'jamah. Terus ain tidak ada titik, ghain ini sudah mu'jamah. Ya. Kemudian fa, qaf. Ya. Kaf itu aslinya tidak ada hamzanya. Ya, kaf itu tidak ada hamzanya. Kaf dulu itu cuma begini. Ada tulisan misalnya seperti ini adalah kaf. Ini kaf. Nah, karena bentuknya seperti ini diperkecil jadi begini. Lalu supaya membedakan tulisan yang seperti ini adalah lam atau kaf, maka yang kecil ini ya dimasukkan, ya. Jadi yang kecil ini kemudian dimasukkan, ditarik menuju sini. Jadi kaf. Ya seperti itu. Ya, huruf ini dikecilkan, ini kaf. Maka kaf itu yang termasuk dibiarkan apa adanya, cuma dimodifikasi. Kemudian di situ ada lam, ada mim, ya. Kembali ke nun ada titiknya. Ini. Waw tidak ada titiknya, ha tidak ada titiknya. Ya, ha itu. Kemudian hamzah tidak ada titiknya. Hamzah ini sebenarnya hukumnya sama dengan alif. Setiap alif yang berharokat itu namanya hamzah. Ya. Makanya kalau di dalam bahasa Jawa itu ada satu ungkapan yang di akhir huruf hijaiyah itu ada kata mim, itu dipanggil oleh ibunya, maka dia menyaut nun. Nun itu biasanya daerah Sidoarjo dan Surabaya itu panggilan apa itu nun. Jadi mim dipanggil mim, nun. Kapan oleh teko? Wau. Wau itu tadi. Kapan datangnya wau? Kemudian untuk mengetahui keberadaan kedatangannya itu membahagiakan atau tidak, sing guyu hahaha gitu. Itu dulu dari guru saya ngaji itu, jadi kalau sudah itu diajak begitu dulu ya. Nah, ini adalah perilaku ya. Mim, nun, waw, ha, hamzah, kemudian terakhir ya itu juga aslinya tidak ada titiknya.
itu begini. Ini aslinya bukan ya, sehingga tidak dikasih titik. Ala. Kalau Ali baru ada titiknya. Ali. Karena ini ya. Kalau ala bukan ya, ini aslinya alif. Nah, karena itu ada yang ada titiknya, ada yang tidak ada titiknya. Itu huruf-huruf dalam Al-Quran sehingga dibagi menjadi dua. Ada muhmala yang tidak punya titik, ada mu'jama itu yang punya titik, agar orang-orang selain orang-orang Arab yang nantinya juga orang-orang Arab juga supaya bisa membaca gitu. Nah, ini kondisinya. Kondisi tentang bisa dan tidaknya membaca di zaman Rasulullah, orang yang tidak bisa membaca itu memang kecerdasannya di atas rata-rata. Yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis itu kecerdasannya di atas rata-rata. Nah, ini perilaku manusia yang tidak bisa terbawa selama-lamanya. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah ketika Al-Quran turun, termasuk Rasulullah tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Ini salah satu hikmahnya, karena bagaimana seorang utusan Allah kok kecerdasannya di bawah rata-rata. Lah kan tidak enak. Itulah kalau bahasa kita. Salah satu hikmahnya. Karena saat itu setiap orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca itu kecerdasannya di atas rata-rata. Kenapa? Karena di Mekah ya ada satu pasar namanya Suq Ukaz dan Dzul Majaz. Orang itu kalau dagang itu terlebih dahulu siapa yang membawakan barang itu dinilai bagaimana kemudian saat itu dia melakukan obral syair. Katakanlah dia bersyair dengan 50 bait. 50 bait itu. Kalau dia bisa nulis dan bisa membaca, maka dia akan menjawab syair itu dengan dikonsep. Orang yang mengkonsep saat itu untuk menjawab atau menandingi penyair itu, maka ini kecerdasannya di bawah rata-rata, menengah ke bawah. Artinya di bawah rata-rata. Tetapi kalau tanpa konsep langsung dia meluncur saja dijawab syair itu tanpa konsep, maka dia termasuk di atas rata-rata. Langsung 50 dijawab 50. Dia jual 70 dijawab 70 tanpa konsep. Nah, sehingga saat itu orang-orang yang memang betul-betul tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca di zaman Rasulullah menjadi Rasul di Mekah, itu mereka umumnya di atas rata-rata kecerdasannya. Gitu. Nah, setelah berlalu hijrah dan sampai kemudian suatu ketika di kesultanannya atau di kekhalifahan Harun ar-Rasyid, itu suatu ketika ada yang datang terus disuguhi dengan sebuah tulisan, tidak bisa membaca. Apa kata Harun ar-Rasyid? Harun ar-Rasyid itu kan di tahun 600-an Hijriah. Berarti sudah 600 tahun berlalu dari hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Maka kata Harun ar-Rasyid mengutip lagi, kamu di zamannya Rasulullah itu bisa menjadi orang yang punya kecerdasan di atas rata-rata, kata Harun ar-Rasyid. Tetapi sekarang jika kamu hidup di zaman sekarang, kamu tidak bisa membaca, itu di bawah rata-rata dan kamu hina. Sekarang pergi untuk belajar, baru nanti kembali lagi menemuiku. Jadi disuruh belajar untuk membaca dan menulis. Ya, jadi beda sudah, suasananya sudah berbeda. Ya sudah sekian abad yang lalu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari konsep inilah yang kemudian para ulama berikut-berikutnya, baik dari Arab maupun selain dari Arab, ya, orang Arab maupun selain dari orang Arab, ya, Arabi maupun Ajami, itu akhirnya mampu mentelaah tentang Al-Quran. Jadi mentelaah tentang Al-Quran, dan kemudian Al-Quran ini
akhirnya menjadikan kaedah-kaedah hukum yang bisa kita bawa. Kalau tidak ada titiknya nanti repot itu. Bagaimana kemudian membacanya? Akhirnya dibacakan menjadi simai terus. Ya, meskipun sampai sekarang ada titiknya pun mesti simai. Bagaimana membaca shin dengan sin? Kan harus simai juga, artinya mendengarkan. Nah, perilaku-perilaku seperti itulah kemudian terpatri di dalam kaum muslimin, ya, bahwa suara-suara dari huruf-huruf ini sudah memiliki satu yang disebut dengan suara yang menerapi sistem saraf yang ada di dalam tubuh manusia dari hasil penelitian. Karena suara-suara yang ada ini baru hurufnya saja. Belum nanti muncul ketika kita baca Al-Quran itu ada idghamnya dimasukkan, ada ikhfa'nya disamarkan, ada iqlabnya dibalik, dan itu ada gunnahnya yang ditahan. Seperti kalau kita membaca perilaku inna, itu bukan kita baca inna, tapi kita tahan inna. Jadi ada penahannya. Inna, justru nilai terapinya itu menurut peneliti itu pada konsep taronnum. Taronnum itu dengungan atau penjelasan dari sebuah ungkapan yang ada pada huruf-huruf yang di dalam Al-Quran. Dari situlah kemudian banyak sekali healing terapi melalui Al-Quran, itu suaranya itu dibaca tepat. Dengan ketepatan itu juga membawa salah satu dampaknya adalah bisa masuk di dalam saraf-saraf, dimulai dari pendengaran untuk mengalir ke yang lainnya. Itu huruf yang ada dalam Al-Quran, hijaiyah, ya, yang diurutkan dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha sampai ya. Nah, ketika para pendahulu, yaitu dimulai dari sahabat Ali bin Abi Thalib, itu punya ide bagaimana nantinya itu kalau orang-orang yang bukan Arab itu membaca, memang aslinya bukan titik, ya. Jadi asalnya bukan titik. Ada satu proses yang panjang sekali. Kalau kita ambil di dalam proses ini, itu ada satu perjalanan yang panjang, ya. Salah satunya saya cuplikan di sini, bahwa awalnya ketika huruf itu muncul, ya, itu adalah titik itu garis, garis itu titik. Contoh ini, ya, adalah titik. Ini ba, satu garis di bawah huruf. Nah, yang selanjutnya ini ada 3 garis di atas huruf. Ini shin, ya. Ini ada titik 2 di depan huruf. Ini dhammatain, karena di depan huruf ini dhammah. Kalau di atas huruf seperti ini fathah. Titik di atas huruf 1 fathah. Nah, kalau di depan huruf ini 1 dhammah. Kalau kemudian 2 jadi dhammatain. Ya. Jadi ini, nah, jadi ini adalah proses yang kemudian jadi tadi yang saya katakan tadi, kaf ini masuk di sini. Nah, itu terus berproses yang berjenjang sampai kemudian jadilah seperti tulisan-tulisan ini. Ini aslinya, kemudian ini antum, ya.
Jadi tulisan-tulisan seperti ini, kita bayangkan kalau tulisannya seperti ini, bagaimana bacanya juga kita. Ini anugerah dari Allah, dari perilaku orang-orang terdahulu yang memikir lengkap. Ya, kalau kita bayangkan dengan seperti kondisi terdahulu, ini repot juga ini. Bi sama ya murukum bihi imanukum. Kul bi sama ini bisa ma gini. Itu subhanallah. Nah inilah, kalau orang-orang terdahulu kemudian menjadikan kita sekarang ini menjadi lebih mudah, maka kita pun harus berpikir bagaimana kemudian keturunan-keturunan kita itu juga mendapat kemudahan dari kita. Itulah yang disebut dengan asaru ya fi'li ma qablana. Ya, jadi yang ditinggalkan orang-orang terdahulu sebelum kita. Nah, kita juga harus meninggalkan hal seperti itu. Karena itu kalau terkait Al-Qur'an, ya berarti kita antarkan supaya semuanya bisa membaca Al-Qur'an. Karena sekarang sudah ada kemudahan semuanya dengan berbagai macam metode dan ragamnya. Bahkan mohon maaf ini, kalau orang buta kan sudah ada brailler. Sekarang orang bisu saja sudah bisa diajari baca Quran. Itu dimulai dari Kiai Haji Salim Dahlan Zarkasi yang mengawali dari metode qiraati. Itu kan juga beberapa sudah sebelum beliau wafat, itu beberapa orang bisu sampai bisa membaca Al-Quran. Kalau buta sudah terlalu banyak, ya bisu itu beberapa orang, ya sampai bisa baca Al-Quran. Lah bagaimana? Nah itulah keunikannya. Itu yang kemudian diantarkan untuk bisa membaca Al-Quran dengan huruf-huruf yang tadi kita kaji seperti ini dengan metode yang sekarang sudah banyak sekali bagaimana membaca Al-Quran. Nah kalau dengan metode yang sudah banyak ini belum bisa, maka inilah tantangan untuk bisa. Ya, tantangan untuk bisa membaca Al-Quran. Karena kita punya nafsu itu namanya nafsu lawamah. Lawama itu artinya nanti yang mencela. Ya, mencela itu tidak hanya yang buruk. Nafsu kita nanti itu mencela di dua sisi, yang buruk dan yang baik dicela. Nanti kalau yang buruk ketika manusia itu masuk di akhirat, nanti dicela. Dicela, kenapa engkau melakukan keburukan? Gitu. Terus kalau melakukan kebaikan, kebaikannya juga dicela. Kenapa engkau melakukan kebaikan cuma sedikit padahal waktumu banyak? Jadi wa nafsiu wa masawwaha yang sudah disempurnakan itu salah satunya itu ya, nafs lawamah. Jadi mencela. Jadi nanti di akhirat pun mencela. Akhirnya manusia itu kepingin bagaimana waktu yang sedikit balik lagi ke dunia. Ya enggak bisa, dunianya sudah hilang. Sudah habis. Terus mau ke dunia di mana? Karena sudah habis. Fana. Nah, karena itu penyesalan. Maka kata Allah hasaratin alaihim. Maka jadilah penyesalan-penyesalan yang nantinya akan terjadi pada banyak sekali manusia. Karena dicela oleh nafsunya sendiri. Ya. Kalau berbuat jahat dipertanyakan, kenapa engkau berbuat jahat? Padahal itu tidak menguntungkan untuk sekarang ini. Ya, yang berbuat baik juga begitu. Kenapa engkau berbuat baik tidak banyak? Padahal engkau sekarang kalau berbuat banyak sudah seperti mereka yang sekarang dapat itu. Iya ya, kenapa dulu aku? Kenapa engkau tidak sholat sunnah? Padahal sudah sholat ini. Itu masih dicela lagi. Kenapa engkau tidak sholat sunnah? Padahal engkau punya waktu, punya kesempatan. Sholat wajib sudah engkau tunaikan. Tapi kenapa engkau tidak sholat sunnah? Terus begitu. Ini nafsu kita sampai akhir nanti itu tetap jadi lawama. Nah kalau yang mutmainnah kan
ya tinggal mendapatkan hasilnya saja. Ya senang. Ya salah satu diantaranya kesenangannya nanti kalau kitabum markum, markum itu kan berangka. Markum itu artinya berangka. Lah, kita punya kitab itu juga nantinya kitabum markum. Jadi nanti ada apa? Rapotnya. Rapotnya misalnya ini ya. Kita ilustrasikan sholat. Sekarang gini, sholat dapat berapa? Nanti muncul angkanya 9 kah, 10 kah, kemudian 200 kah, muncul angkanya, maka disebut kitab markum. Di situ ada rokem-rokemnya, ada nilai-nilainya.